Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ya dengan ini sistem kontrol terprogram kelas 13, di mana kalian nanti akan membuat project work yang berhubungan dengan pelajaran ini. Jadi di sini kalian akan menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang, yaitu pandemi corona yang menyerang Indonesia, yang mewabah di Indonesia. Dan di sini kita nanti akan belajar ini tentunya dengan segala keterbatasan. Nah, oleh itu kita arahkan untuk belajar membuat sesuatu, yaitu sistem yang alat yang hubungannya sama pelajaran ini. Ya, project based learning. Jadi nanti akan belajar berupa project kalian yang sudah dikelompokkan ya. Nanti tinggal dikelompokkan dan nanti bagaimana manajemennya, setiap orang mempunyai peran untuk membangun alat itu. Karena apa? Kita diusahakan untuk tidak berkumpul, satu bagian alat dikerjakan temannya, satu bagian alat dikerjakan temannya, sampai semua dapat dan saling menggenapi dan mengkompleti. Nah, sebelum itu semua, saya tentunya perlu menambahkan sedikit mengenai apa itu. Ini kan bunyinya sistem kendali, pneumatik, sistem kendali terprogram, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Pelajaran mengenai sistem kendali. Jadi kendali itu ada dua jenis, ya. Kendali itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah kendali loop terbuka dan loop tertutup. Kalian bisa baca di sini juga. Nah, apa itu? Nah, kita lihat dulu sistem kendali. Kendali itu adalah apa? Sudah bisa ketemu belum? Belum. Nah, kita akan mengendalikan. Kalian ketika membuat pelajaran pneumatik ke sistem kendali plus sama minus begitu, maka kalian akan belajar mengenai bagaimana itu nanti silinder itu bisa maju sama mundur dengan mengendalikan menggunakan sebuah katup. Ya, tinggal ini katupnya mau dibikin otomatis enggak. Nah, kalau cuma ditekan kan berarti cuma melihat penekanan aja gitu. Nah, tapi kalau kalian sambungkan dengan limit switch, maka sistem ini bisa bekerja terus menerus, maju mundur kayak gitu. Ya, dengan melihat apa input dari ini sistem yang ada di luar untuk masuk ke sistem, sehingga dia ketika maksimal bisa kembali lagi, ketika sudah belakang bisa naik, bisa plus lagi dan lain sebagainya. Nah, contoh itu kalian bawa ke sini. Sistem pengendalian loop terbuka, open loop control system. Pengendalian di mana hasil proses pengendalian tersebut merupakan sinyal keluaran tidak berpengaruh terhadap proses pengendalian. Sebagai contoh, kamu lihat suatu pencucian mobil ya, itu ada silinder yang buat ngangkat mobil kan. Itu cuma on sama off aja, on tet, enggak naik tet, turun begitu. Kayak misalkan kamu nyalain gerinda ya, tet, muter tet, berhenti begitu. Kayak gitu. Nah, sinyal keluarnya tidak berpengaruh terhadap proses pengendalian. Nah, sedangkan apa itu loop tertutup? Loop tertutup adalah apa? Ya, itu yang berpengaruh ke pengendalian, berkebalikan dengan yang tadi. Sebagai contoh mesin 2 tabung itu, kalian yang punya mesin cuci 2 tabung, itu kan cuma nyala sama mati aja. Diputar, ada 2 tabung, satunya buat nyuci, muter, satunya buat ngeringkan gitu. Nah, itu kan cuma diputar-putar menggunakan saklar itu aja. Ini juga diputar-putar menggunakan saklar aja. Gitu. Beda dengan mesin cuci yang sudah 1 tabung. Dia tinggal pencet, dan nanti waktunya jalan, terus melihat airnya sudah penuh belum, bisa nambahkan dan ngurangi sendiri airnya begitu. Disesuaikan dengan sistem. Nah, kemudian ini diagramnya. Jadi tinggal input, ada pengendali, ada mesinnya, dan ada outputnya seperti apa. Begitu ya. Sebagai contoh yang lain adalah lampu lalu lintas. Dia cuma diprogram nyala terus gitu. Nyalanya itu nggak mempengaruhi sistem. Lampu lalu lintas yang sederhana zaman dulu loh. Kalau zaman yang sekarang tuh ada mungkin bisa ditambahkan jumlah pendeteksian jumlah kendaraan, atau mungkin bisa ditambahkan dengan macam-macam. Tapi kalau yang sederhana tetap seperti itu aja begitu.
gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan loop tertutup? Loop tertutup adalah sinyal outputnya itu mempengaruhi sinyal input. Nah nanti ada pembandingnya. Sebagai contoh robot line follower itu kan dia itu jalan gitu. Nah ini ada sensornya, cirinya itu ada sensornya. Kalau kena garis ya dia berusaha membenarkan diri dengan lihat roda yang belakang, sehingga kalau ini ada yang input maka dia akan apa, dia akan memperbaiki roda. Jadi dia gini, input dulu, ada pembanding, awalnya kan nol pengendali bisa microcontroller, kemudian plannya ini berupa motor, outputnya nanti motor itu. Nah ada sensor balik lagi ke sini, sudah lurus belum? Kalau belum, luruskan. Nah ini artinya apa, outputnya itu mempengaruhi sensor itu kemudian memberikan masukan ke sistem sehingga bisa membenarkan diri, begitu ya. Nah sebagai contoh yang lain, melihat termometer ini, kayak kamu ngegas gitu toh, sensornya apa ya, bisa matamu, bisa mata ini penglihatan loh ya, mata penglihatan ini bisa suara, bisa lihat speedometer gitu toh. Kalau udah cepat diturunkan. Nah itu kan kamu loop tertutup sebenarnya. Ketika setangmu itu, tanganmu itu mau belok ya kamu ngikuti belok. Nah itu kan melihat, penglihatanmu bisa melihat depannya itu, sehingga kamu nggak tertabrak, begitu. Coba kamu merem, apa yang terjadi? Kamu melakukan pengendalian loop tertutup, merem, jalan ya nanti bisa tertabrak karena nggak memperhatikan outputnya untuk pengendalian, begitu. Begitu ya. Nah dari situ maka tergantung kamu nanti mau bikin alat seperti apa. Yang jelas alat itu nanti dikerjakan bersama dan bisa digunakan untuk jalan ya. Nanti targetnya sampai Oktober dan kamu nanti akan bikin alat itu menggunakan kemampuanmu sendiri dan berkelompok, serta harus mengarah ke 5 pelajaran ya, sebisa mungkin mengarah ke 5 pelajaran, yaitu SKT, SKEE, pneumatik, kemudian ada kewirausahaan ya. Jadi habis itu nanti alatnya dijual lagi. Jangan khawatir nanti kalau habis biaya, tapi kalau kamu sudah sampai bisa menjual itu, nanti biayanya akan kembali lagi ke kamu, begitu ya. Kalau bisa dijual dan laku ya, sebagai nilai kewirausahaan. Begitu, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala pertanyaan bisa ditaruh di komentar, dan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.